Jadi dengan demikian, meskipun sulit untuk membuktikan perjanjian lisan, secara hukum sudah dapat dianggap perjanjian yang sah, ya, dan sempurna. Jadi unsur adanya perjanjian ini tetap disyaratkan di mana perjanjian lisan dianggap sudah cukup memadai untuk menyeret si pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum. Jadi, jika dibandingkan dengan definisi yang diberikan dalam pasal 1313 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dirumuskan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, maka dapat dilihat pada prinsip secara esensi tidak ada suatu perbedaan yang berarti. Jadi, hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 5 di tahun 1999, definisi yang telah diberikan secara tegas menyebutkan pelaku usaha sebagai objek hukumnya, yaitu setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, ini melalui perjanjian penyelenggaraan sebagai usaha dalam bidang ekonomi. Jadi secara sederhana untuk memudahkan pengertian membaca berbagai cara untuk lebih memudahkan pengertian tentang analisis suatu perjanjian dalam konteks persaingan perjanjian dapat kita diartikan lebih besar atau meaning of needs, yaitu adalah yang pertama adalah dinyatakan atau ya explicit agreement, ya, dalam yang pertama itu dalam bentuk kontrak sehingga melingkupi penawaran dan penerimaan, ya, dalam bidang usaha. Selanjutnya adalah dinyatakan dalam pertemuan dua pemikiran yang bersifat informal. Selanjutnya tersirat atau implied agreement. Jadi dengan melihat perubahan pada pasar secara terus-menerus. Yang kedua adalah menggunakan faktor flux untuk melihat perubahan kondisi pasar. Ya. Jadi pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999 ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya yang akan disebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini. Jadi undang-undang ini menjamin ya adanya kepastian hukum untuk lebih mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan umum dan mewujudkan semangat dan Undang-Undang Dasar 45, ya. Salah satunya bentuk pembatasan kegiatan perusahaan pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah dengan mengatur perjanjian yang dilarang, ya. Jadi sebelum diperkenalkan istilah perjanjian pada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, jadi istilah perjanjian ini secara umum telah dikenal oleh masyarakat. Para ahli seperti Wirjono menafsirkan bahwa perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain untuk menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Sedangkan ada pernyataan sebekti menyatakan bahwa perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, ya, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu perbuatan satu lebih pelaku yang usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan mana apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Adalah kewenangan pemeriksaan pelaku usaha dan pihak luar negeri. Persaingan usaha tidak sehat dari berbagai negara pada umumnya nih pengawasannya dilaksanakan oleh lembaga independen yang mempunyai wewenang yang besar, tapi pada ujungnya masih melibatkan lembaga peradilan untuk menegakkan kepastian hukum, terutama apabila pihak yang merasa dirugikan
atas keputusan komisi tidak diterima atas keputusan komisi. Jadi hal ini absolut dari lembaga pengawas atau komisi, sehingga justru membuka kesempatan bermain curang dengan mengadakan persekongkolan antara pengusaha dan komisi. Jadi perbuatan tersebut dikategorikan rule of presence, ya, penuhnya ditangani oleh komisi tanpa adanya upaya keberatan. Tetapi dalam perbuatan tersebut dikategorikan prase ilegal. Ini adalah upaya keberadaan bagi yang tidak terima atas keputusan komisi kepada pengadilan negeri. Jadi apabila putusan komisi penyelesaian masalah persaingan usaha itu, para pihak yang masih dirugikan dalam putusan itu bisa mengajukan ke pengadilan negeri. Baik, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menjelaskan bahwa tugas wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu adalah yang pertama, itu melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Yang kedua, itu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Selanjutnya ada melakukan penilaian terhadap ada dan atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 36. Yang kelima, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang. Yang ketujuh, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ada wewenangnya menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, ini melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau oleh pelaku usaha yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. Selanjutnya ada meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kegiatan dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha, ya, yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya mendapatkan meneliti dan atau menilai surat dokumen atau alat bukti guna penyelidikan dan pemeriksaan. Selanjutnya mendapatkan peneliti dan atau memutuskan dan menetapkan dan atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha atau masyarakat. Selanjutnya memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang selanjutnya menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi dalam pelaksanaan tugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ini berwenang untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada pelaku usaha, sanksi ataupun pihak lain karena adanya laporan, ini terdapat dalam pasal 39, maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan